Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Santri Cyber, channel yang membuat cerita-cerita Islami dalam format cerita bergambar. Mudah-mudahan dari video-video yang kami buat, teman-teman semua bisa mendapatkan inspirasi, hidayah, ataupun sekedar pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kita kali ini akan membahas tentang kisah inilah 10 tingkah laku wanita yang dijamin masuk neraka sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai, ada baiknya teman-teman klik subscribe, like, dan komentar dulu video ini. Jangan lupa juga untuk men-share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Banyak ladang pahala menjadi seorang wanita, mulai menjadi pribadi muslimah, sebagai istri, hingga sebagai seorang ibu. Namun menurut hadis, ada pula wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mereka beridentitas muslimah. Lalu, siapa sajakah mereka? Nah, langsung saja. Berikut 10 wanita yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis. 1. Wanita yang mentato. Tato adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigmen ke dalam kulit. Dulu, tato identik dengan preman laki-laki dan warna tatonya hitam. Namun saat ini, warna dan jenis tato lebih banyak variasinya. Dulu mungkin sangat sulit mendapati wanita memakai tato. Namun di zaman yang katanya era globalisasi ini, tidak sedikit wanita yang membuat tato pada anggota tubuhnya. Mulai yang diletakkan di tangan, kaki, punggung, paha, hingga daerah-daerah yang lebih privasi lagi. Tato oleh kaum sekuler dan liberal dipandang sebagai ekspresi kebebasan. Ia juga dipandang sebagai lambang keberanian dan untuk mempercantik diri. Sedangkan di sisi Allah, wanita yang bertato adalah wanita yang dilaknat. Dalam hal ini, yang dilaknat Allah adalah keduanya, baik wanita yang mentato maupun wanita yang minta ditato. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. 2. Wanita yang menghina sahabat Nabi. Apakah ada wanita yang menghina sahabat Nabi? Ya, ada. Kira-kira siapa saja mereka? Pertama, mereka adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Bukan hanya menghina sahabat Nabi, bahkan di antara mereka juga ada yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Pamela Geller, seorang aktivis anti-Islam yang di tahun ini menggelar kontes menggambar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Syiah juga gencar menghina sahabat Nabi. Dan perlu diketahui, pengikut Syiah bukan terbatas dari kalangan laki-laki saja. Bahkan, dari golongan wanita juga cukup banyak. Wanita Syiah juga mencaci dan menghina sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian melihat orang-orang yang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah laknat Allah atas keburukan kalian." Hadis riwayat Tirmizi. 3. Wanita yang mengubah ciptaan Allah. Seperti para seniman yang melakukan operasi plastik agar semakin cantik. Ada yang merenovasi wajahnya dengan teknologi terkini, menambah atau mengurangi, bahkan ada pula yang sampai berganti kelamin. Hal-hal demikian termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Dan Allah melaknat manusia, khususnya wanita yang mengubah ciptaannya. Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, wanita yang merenggangkan giginya agar terlihat cantik, serta wanita yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 4. Menghilangkan bulu di wajah. Demi sebuah alasan kecantikan, tak sedikit wanita yang mampu melakukan apa saja, baik yang berisiko besar maupun kecil, baik yang halal maupun yang haram. Di antara hal yang dilakukan demi alasan kecantikan namun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghilangkan bulu di wajah. Entah dengan cara operasi plastik
atau menggunakan laser atau membakarnya dengan lilin dan semacamnya. Dalam lanjutan hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan pula, wanita yang menghilangkan bulu di wajah dan wanita yang minta bulu wajahnya dihilangkan. Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, dan wanita yang minta bulu wajahnya dihilangkan. Hadis riwayat Muslim. 5. Merenggangkan gigi. Ternyata merenggangkan gigi supaya terlihat cantik juga merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wanita yang melakukannya akan mendapatkan laknatnya. Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, dan wanita yang merenggangkan giginya agar terlihat cantik. Hadis riwayat Bukhari. 6. Wanita yang menyambung rambut. Ini juga banyak didapati dilakukan oleh wanita. Menyambung rambut, baik yang warna dan bentuknya persis seperti rambutnya yang asli hingga tampak panjang, maupun yang memakai wig dan sejenisnya. Di zaman dulu hingga sekarang, menyambung rambut dengan warna rambut asli milik orang lain masih dikerjakan sebagian wanita. Lagi-lagi, alasan mereka adalah demi kecantikan, agar terlihat cantik dan agar terlihat anggun. Tentu saja, dengan alasan itu, mereka juga tidak berjilbab. Karena kalau berjilbab, panjang pendeknya rambut menjadi tidak terlihat. Jika berjilbab, hitam dan tidaknya rambut tidak terlihat. Jika berjilbab, berkilaunya rambut tidak bisa dipamerkan. Demi pertimbangan-pertimbangan itu saja, sebenarnya tampak bahwa orientasi mereka bukanlah agar suaminya semakin cinta, tetapi agar ia cantik di hadapan orang lain, baik itu teman maupun lawan jenisnya. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari. 7. Lesbi. Perbuatan yang tak kalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orientasi kesukaan pada sesama jenis alias lesbian bagi wanita. Allah sudah menciptakan laki-laki dan wanita untuk berpasang-pasangan. Melalui pernikahan, mereka mendapatkan pahala ibadah sekaligus kenikmatan yang menyenangkan. Namun sebagian orang mencari sesuatu di balik itu. Mereka tidak menyukai hal yang normal. Maka yang laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita. Dan akhir-akhir ini fenomena itu semakin banyak dengan istilah LGBT. Setelah Amerika Serikat mengesahkan perkawinan sejenis, kaum LGBT semakin berani menampakkan dirinya dan mengekspos suaranya. Mereka sebut ini hak, padahal itu adalah dosa dan penyakit yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perbuatan lainnya hanya disebut laknat Allah sekali, khusus untuk perbuatan ini Rasulullah SAW mengulangi penyebutan laknat Allah sebanyak 2 kali. Allah melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. 8. Wanita pelaku riba. Riba merupakan hal yang sangat berbahaya. Meskipun sepintas mendatangkan keuntungan, sesungguhnya ia adalah penghacur perekonomian. Terutama orang yang dikenai riba. Misalnya, orang yang berhutang lalu dikenai bunga yang berlipat ganda. Sedangkan bagi pemberi riba dan orang yang memakan keuntungan riba, sepintas ia untung besar. Namun, harta yang demikian itu tidak pernah membawa barokah. Allah mengharamkan riba dalam kitab sucinya. Namun, banyak orang yang terlibat dalam riba tidak terkecuali wanita.
baik sebagai pemakan riba, pemberi riba, saksinya maupun pencatatnya. Mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang memakan, pemakai riba, orang yang memberi riba, dua orang saksi, dan pencatat dalam transaksi riba. Hadis riwayat Ahmad. 9. Wanita yang menyuap dan menerima suap. Dikatakan, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau wanita. Sama saja. Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum atau pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. 10. Wanita yang menyerupai laki-laki. Di zaman sekarang, banyak wanita yang entah sadar atau tidak menyerupai laki-laki. Yang paling mudah ditemui adalah gaya pakaiannya. Seperti apa? Misalnya, pakai celana, bahkan celana pendek. Sudah menyerupai laki-laki, mengumbar aurat pula. Apalagi yang jenis hot pants. Selain pakaian, menyerupai laki-laki juga bisa berbentuk gaya rambut. Sudah tidak berhijab, rambut dipotong pendek, tak ubahnya laki-laki. Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.